Suka banget sama mie instan. Bisa nggak supaya tetap bisa menikmati mie instan tetapi tetap turun berat badannya? Makanan mentah alami yang minim pemrosesan lebih bagus untuk diet dan kesehatan. Olahraga itu penting untuk menurunkan berat badan, terutama yang melatih massa otot. Sudah hari Senin lagi. Kalau lagi musim liburan begini, rasanya waktu cepat sekali berlalu. Nggak berasa sudah habis ntar liburannya. Tapi nggak usah khawatir, karena ini hari Senin. Hari Senin waktunya apa Mbak Google? Waktunya Q&A. Ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga baik ya. Gimana nih liburannya? Akhirnya setelah sekian lama dihajar masa pandemi, akhirnya kita bisa liburan lagi. Emangnya bos liburan kah? Ya enggak sih. Sebelum kita mulai Q&A hari ini, saya mau menyapa dulu wajah-wajah baru yang berseri, yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Welcome ya, selamat datang saya ucapkan. Makasih loh udah klik video ini. Kok tumben Mbak gak dikatain template? Beda dikit bos, jadi gak apa-apa lah. Ada angin apa nih? Beliin es krim lagi dong bos. Ada maunya. Beli es krim untuk Mbak Google yang cantik. Belinya di Alfa Mini. Cakep. Gak usah pakai baju batik, kita gaskan Q&A hari ini. Kok baju batik bos? Alfa Mini apa bos? Bodoh amat. Pertanyaan yang pertama. Kak, aku ini suka banget sama mie instan seleraku kak. Saking sukanya badanku ampe melar kayak mie kelamaan gak dimakan kak. Ada tips nggak kak biar bisa makan mie instan tersebut tetapi tetap bisa diet kak? Please kak dijawab, thank you. Melar kayak mie kelamaan gak dimakan. Lucu juga ya kamu ya. Jadi kepengen ngemilikin kamu. Dapat nggak jokesnya? Ngemilikin kamu. Kayaknya gagal lagi ya jokesnya. Ya sudahlah. Suka banget sama mie instan. Bisa nggak supaya tetap bisa menikmati mie instan tetapi tetap turun berat badannya? Sebenarnya ada beberapa tips yang bisa dilakukan supaya kita tetap bisa menikmati mie instan yang tadi disebut tetapi tetap turun berat badannya. Tetapi sebelumnya saya mau nanya dulu, suka dengan rasanya atau suka dengan teksturnya atau suka dua-duanya? Kalau cuman suka rasanya, bisa diganti mie-nya saja, bumbunya tetap dipakai. Bisa diganti dengan jenis karbohidrat lainnya yang masih mirip. Contohnya, diganti dengan mie shirataki. Tapi mie shirataki kan mahal ya. Bisa juga diganti dengan bihun jagung. Bihun jagung termasuk karbohidrat dengan angka glycemic index yang rendah. Dengan kata lain, kandungan gulanya rendah dan memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dibanding bihun-bihun lainnya. Contoh dibanding dengan bihun beras. Tetapi walaupun bihun jagung memiliki angka glikemik indah yang rendah dan lebih kaya akan serat, tetap tidak bisa kita makan tiap hari. Karena bihun jagung juga termasuk makanan yang melalui proses panjang. Toh nggak mungkin juga kan kita makan Indomie sehari 3 kali? Mungkin nggak? Ada kali ya. Kalau sukanya dengan tekstur dan rasanya, bisa juga dengan menerapkan moderasi. Diatur frekuensi makannya, disesuaikan dengan target kalori harian kita. Atau bisa juga dengan mengatur porsinya. Mie-nya setengah saja. Dan lengkapi juga gizinya. Lengkapi makronutrisinya.
Kandungan mie instan mayoritas adalah karbohidrat dan lemak. Bisa kita lengkapi dengan ditambah protein dan serat, ditambah telur dan daging ayam misalnya, ditambah sayur-sayuran. Intinya dilengkapi makronutrisinya. Sebenarnya boleh saja mengkonsumsi mie instan ketika sedang diet menurunkan berat badan. Yang penting yaitu tadi bisa moderasi. Bisa mengatur supaya kita nggak surplus kalori dan tetap mencukupi kebutuhan gizi yang kita butuhkan. Tetapi harus waspada. Mie instan termasuk makanan yang tinggi kadar natriumnya. Kalau sudah makan mie instan, hindari makanan-makanan lain yang tinggi kadar natriumnya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Halo Mas Adit. Mau nanya dong Mas, saya pernah mendengar katanya makan makanan mentah yang minim pemrosesan dari alam lebih bagus untuk kesehatan dan diet. Seperti contohnya sushi, lalapan, buah-buahan. Benar nggak sih Mas? Mohon penjelasannya, terima kasih. Mas, deg-degan juga dipanggil Mas. Walaupun saya lahir di Jawa, tetapi sudah lama nggak dipanggil Mas. Jadi salting juga nih. Makanan mentah alami yang minim pemrosesan lebih bagus untuk diet dan kesehatan. Benar? Secara teori benar. Karena makanan alami yang minim pemrosesan lebih rendah kalorinya. Karena tidak ketambahan kalori dari proses pemasakan. Dan juga kadar gizinya lebih terjaga. Karena proses pemanasan bisa merusak kadar gizi dari makanan. Akan tetapi, kadar keasaman di mulut manusia tidak seasam binatang. Bukan mau nyamain manusia dengan binatang, walaupun terkadang tingkahnya mirip. Balik lagi. Kadar asam yang dihasilkan oleh air liur manusia tidak seasam air liur binatang. Karena itu terkadang tidak cukup untuk membunuh bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang terkandung di makanan mentah tertentu. Ada juga zat-zat tertentu yang berbahaya bagi manusia kalau dimakan mentah. Karena itu tidak semua makanan bisa dikonsumsi mentah-mentah. Yang bisa dikonsumsi mentah pun terkadang harus kita perhatikan kehigienisan dan kebersihannya. Tetapi ada fakta menarik. Tingkat toleransi dan imunitas kita terhadap bakteri dan kuman-kuman bisa berbeda setiap orang. Banyak faktor yang mempengaruhi. Sebagai contohnya, ada beberapa orang ketika jajan sembarangan di pinggir jalan tidak bereaksi apa-apa. Tetapi untuk beberapa orang ketika jajan sembarangan di pinggir jalan langsung bereaksi, langsung diare atau muntaber misalnya. Kenapa jadi bahas ke sana? Nyambung nggak ya? Ya sudahlah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bang mau nanya bang, gua pernah dengar dari temen katanya olahraga itu yang paling penting kalau mau nurunin berat badan. Yang melatih otot terutama. Bener nggak bang? Dijawab dong bang. Makasih bang. Buah kedondong, buah bangkoang. Cakep bos. Ngapain dicakepin? Nggak lagi pantun mbak. Cuman mau ngasih tahu abis makan buah kedondong dan buah bangkoang. Oh, kirain. Olahraga itu penting untuk menurunkan berat badan. Terutama yang melatih massa otot. Benar? Benar. Dan enggak. Sabar nggak? Sabar, jangan marah-marah dulu. Olahraga bisa berperan untuk membantu kita menurunkan berat badan karena membuat diet kita lebih fleksibel. Ketika olahraga, otomatis kalori keluar kita akan meningkat. Belum lagi ketika kita menambah massa otot. Semakin banyak massa otot yang kita punya, akan semakin banyak membakar kalori. Kalau diibaratkan motor 125 cc dibanding dengan motor 250 cc. Sudah jelas, yang 250 cc memerlukan bahan bakar yang lebih banyak. Orang kok dibandingin motor. Bukan hanya untuk diet, olahraga juga bagus untuk kesehatan.
Nggak perlu dijelasin lah ya kenapa bagusnya. Udah sering. Karena itu wajib bagi kita untuk berolahraga. Tetapi nggak cuman melatih massa otot, kombinasikan juga dengan kardio untuk melatih otot kardiovaskular kita biar makin sehat. Sekarang masuk ke nggak benernya. Nggak bener, karena kunci utama untuk menurunkan berat badan adalah defisit kalori. Percuma kita olahraga mati-matian tiap hari kalau tidak terjadi defisit kalori. Nggak bakal turun berat badannya. Saya ambil contoh atlet-atlet sumo atau atlet-atlet powerlifter. Mereka olahraganya tiap hari. Akan tetapi mereka sengaja dalam kondisi surplus kalori. Hasilnya badannya akan terus bertambah besar walaupun olahraga setiap hari. Jadi memang benar olahraga bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Tetapi bukan kunci utamanya. Defisit kalori tetap menjadi kunci utama untuk menurunkan berat badan. Olahraga bisa membantu mewujudkan defisit kalori tersebut. Oke, sampai di sini dulu Q&A hari ini. Semoga bisa menjawab dan bermanfaat. Buat yang punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Bisa tulis langsung di kolom komentar atau DM ke IG saya. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya dan bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nge-rap lagi nih, bos. Yoi. Closing Mbak Google. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Waktu rasanya cepat sekali berlalu. Ditambah daging dan ikan misalnya. Ditambah ikan. Ikan bisa juga sih. Cuman maksudnya ayam yang mau dimaksud. Olahraga itu paling penting kalau mau nurunin berat badan. Yang meletih. Cuman ngasih tahu habis makan buah dondong dan buah bengkoang. Buah dondong.